Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ke bab tawabi. Pertemuan ke berapa? 9. Tawabi. Tawabi itu isim yang selalu mengikuti sebelumnya. Jadi dia akan sama i'rabnya dengan yang sebelumnya. Tawabi itu ada 4 macam. Gini. Yang pertama naat atau ini juga seringnya ini dibahas sendiri-sendiri, nanggung sendiri, ngatur sendiri. Tapi kalau sama saya langsung aja, ya, karena ini satu paket kan. Dan kalau satu-satu nanti kelebihan materi artinya cerita akhirnya. Materinya udah sedikit kan, terus lainnya belum, baru setengah jam ini cerita aja, ya kan? Akhirnya begitu. Taukid badal. Bahaskan aja kan sedikit banget tadi itu. Paling kalau belum paham diulangi. Kalau belum lagi diulangi belum paham harus hafal. Fungsinya kan apa? Harus hafal. Sederhanakan apa? Harus hafal. Al nasi ada berapa? Macamnya berapa? Al nasi ada sughro, kubro. Sughro itu apa? Kubro itu apa? Naat. Naat itu secara bahasa dulu ya. Saya artikan naat sifat. Atau itu penghubung, tapi itu penguat, pengganti. Ya kita secara bahasanya kita dapat ya. Definisinya naat tabi'un lil man'ut fi jami'i i'rabi. Ya. Isim yang mengikuti man'ut. Mengikuti apa? Di dalam semua i'rabnya. Wa ta'rifihi wa tangkirihi. Nah, mengikuti dalam segi i'rabnya, ma'rifatnya dan nakirahnya. Berarti naat sifat, man'ut ini yang diikuti berarti adalah yang disifati. Naat berarti gandengannya dengan man'ut. Contohnya Ja'a Zaidun al-alim. Ja'a datang. Siapa Zaid ya? Sifat Zaid al-alimu kang pintar. Jadi ada naatnya mana? Al-alimu. Kenapa alimu naat? Karena dia mensifati Zaidun. Zaid berarti man'ut. Harus sama i'rabnya, harus sama ma'rifat nakirahnya. Naat ini naatnya. Ini naat. Ini naat ya, ini naatnya. Ini sifat, ini yang disifati. Man'ut itu yang disifati. Misalnya naat pasti mensifati man'ut. Ini naatnya. Ini man'ut yang disifati. Alim sebagai sifat dari Zaid. Ya kan? Zaid datang seorang Zaid. Yang seperti apa? Yang alim. Nah, jadi lebih jelas fungsinya untuk menjelaskan. Dalam silat itu termasuk pelengkap. Pelengkap. Sudah kalam, tapi untuk melengkapi lagi tambah kadang ditambah atau kadang tanda taukid. Ja'a Zaidun Zaidun. Ja'a Zaidun nafsuhu. Nanti semuanya sama seperti itu semua. Karena ini pelengkap semua dan pengikut semua. Karena naat itu harus mengikuti man'ut di dalam segi i'rabnya juga ma'rifat nakirahnya. Maka kita bahas sisi ma'rifat dan nakirah. Kita perkenalkan isi ma'rifat apa, isim nakirah itu apa. Karena dia mengikuti segi ma'rifatnya dan nakirahnya. Otomatis ketika man'utnya ma'rifat, naat harus ma'rifat. Karena ini selalu mengikuti ini. Ya kan? Ini Zaidun ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena isim alam, nama orang. Maka ini harus ma'rifat, harus ada al-nya. Atau ma'rifat yang lain ya. Karena ma'rifat ada saya katakan ma'rifat itu ada 6. Kalau di Jermiyah ada 5 sebenarnya. Cuma saya lebih senang dihitung 6. Kadang kayak gitu, kayak i'rab jazm kalau di Jermiyah 2. Kalau di Ngemriti 3. Tapi saya sukanya dibagi 3. Gitu. Yang intinya benar sama.
hanya penyebutannya saja yang isim alam yang pertama isim domir. Isim domir, semua isim domir itu dikatakan isim yang ma'rifat atau isim yang khusus. Ini isim yang umum. Khusus itu sebenarnya isim yang sudah pasti diketahui. Khusus itu orang ngomong itu sudah makrifat, sudah diketahui. Makrifat. Ja'a Zaid, itu tahu sih, ngerti datang Zaid, bukan Umar, bukan yang lain. Makrifat. Ra'aitu, saya melihat, berarti saya yang melihat, bukan yang lain. Itu bahwa dikatakan semua isim domir itu sudah dikatakan makrifat. Artinya bisa diketahui oleh orang lain ketika mengatakan isim makrifat itu. Yang kedua isim alam, nama orang, semua nama orang makrifat. Yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah semua makrifat. Hadza, hadihi, dzalika, tilka, isim isyarah. Yang keempat isim mausul. Alladzi, allati, alladzina, ya ayyuhalladzina. Isim mausul. Isim maf'ul pun dia sebenarnya kalau di Jerman ini isim mubham, ini dua-duanya ini dibahasakan isim mubham. Nggak ada isim dijelaskan isim isyarah, isim mausul nggak ada. Kenapa di Jerman 5? Karena isim isyarah dan isim mausul dikatakan satu, yaitu isim mubham. Yang nggak ada isim mausul, isim isyarah di Jerman. Ini kalau nggak ngaji ngimriti apa alfiah nggak tahu atau nggak dijelaskan gitu loh. Artinya isim mubham. Semua isinya isim isyarah dan isim mausul. Kenapa mereka berdua dikatakan isim mubham? Karena dia isim mausul membutuhkan silah, isim isyarah membutuhkan silah, musyar ilaih. Kalau isim mausul nggak ada silahnya, dia masih mubham. Mubham itu ya tidak jelas. Mak utai perkoro. Mak perkoro apa gini Quran namanya? Silah mak ya dulu yang membantu sesuatu yang batangnya toh. Ya kan? Dia akan memahamkan atau kalau ada silahnya. Isim isyarah pun begitu, dia nggak akan bisa memahamkan, belum makrifat dia sebenarnya kalau tidak ada musyar ilaih. Nah, itu makanya dikatakan tujuannya isim makanya karena dia wajib ada silahnya, dia harus ada musyar ilaihnya. 1, 2, 3, 4. Yang kelima isim yang ada alnya. Semua isim kalau ada alnya pasti makrifat. Terus yang kelima isim mudhof. Isim yang dimudhofkan pada salah satu kelimanya ini. Isim yang dimudhof gandengan, misalkan rajulun. Rajulun misalnya. Rajulun laki-laki. Ini dia umum. Bisa laki-laki siapa saja masuk ke kategori rajulun. Tapi ketika rajulun misalkan dimudhofkan, contoh rajulu Zaidin, laki-lakinya Zaid, itu dia sudah makrifat. Kenapa? Digandengkan dengan isim makrifat, salah satu isim baik itu isim makrifatnya isim alam atau isim domir, pokoknya semuanya rajulu Zaidin. Saya kolamun contoh yang gampang. Kolamun ini pulpen, ini umum. Pulpen itu ya, semua bisa disebut masuk ke dalam kolamun. Tapi kalau sudah kolamu Zaidin, maka sudah khusus kepada pulpennya Zaid saja. Pulpennya Umar tidak masuk, sudah masuk kategori ini. Nah, walaupun isim nakirah, tapi kalau digandengkan dengan salah satu isim ma'rifat, dimudhofkan, maka menjadi ma'rifat. Furudun, fardu itu mau umum. Tapi kalau fardu itu khusus. Jadi khususnya itu saja. Itu isim ma'rifat. Kalau isim nakirah, isim nakirah sebenarnya definisinya dua. Yang pertama isim yang pantas kemasukan al. Hanya pantas saja loh. Yang bisa kemasukan al. Nanti kalau sudah ada alnya menjadi ma'rifat. Saya rajulun ini dia mau nakirah. Karena apa? Karena dia bisa dikasih al. Tapi kalau sudah ada alnya menjadi ma'rifat. Itu definisi isim nakirah. Kalau gampangnya ya nakirah itu selain makrifat.
Iya, selain Kalau tidak masuk ke marifat pasti nakirah. Berarti lebih umum, lebih banyak. Karena marifat cuma 6. Iya. Selain 6 nakirah semua. Iya. Heeh. Selain isi ma'rifat yang 6 pasti nakirah semua, lebih umum, lebih banyak. Atau bisa dikatakan isim yang pantas menerima al. Kalau di alnya begitu, nakiratun qabilu al mu'athirah awaqimun mauqingama qadzukira. Nah itu cukup seperti itu sampai naat. Sekarang ke ngatof, tapi yang kedua seperti biasa kita definisikan dulu baru kita macamnya ya gitu ya. Tabiun sama, ini masih pengikut juga. Kalau ini tabiun lil maktuf alaih fi jami'i i'rabihi. Ataf itu penghubung yang menghubung kepada maktuf alaih dengan ini sebenarnya ataf dibagi dua, tapi saya nggak sebutkan dulu. Dengan ataf bayan langsung ini terlalu dalam karena di Jumlah belum disebutkan juga, hanya ataf saja gitu. Ataf jadi nasak yang termasuk menggunakan huruf ataf ya kan. Contoh kita salah satu contohkan dulu seperti ini contohnya, ja'a pakai ja'a Zaidin terus dulu. Ini kan ini yang Zaidin ini keramat sekali nih. Kayak ini bisa saja nih pahala orang belajar nahwu ini Zaidin ini kecapean semua, kecapean terus Zaidin karena disebut terus ini. Kalau nggak belajar Zaid, kalau nggak kenal Zaid berarti nggak belajar nahwu ini. Kalau nggak kenal sampai nggak kenal Zaid. Siapa Zaid? Sa'a Zaidin wa amrun. Pelengkap juga ini. Ini kalau untuk membedakan sahabat Umar apa bukan pakai wawu. Kalau ada wawunya berarti bukan sahabat Umar. Kalau bukan wawu? Kalau ada wawunya bukan sahabat Umar. Kalau nggak ada wawunya sahabat Umar. Itu kenapa biasanya ada wawu di belakang toh. Iya. Itu menunjukkan biar ini tidak disangka sahabat Umar. Iya. Dikasih wawu untuk membeda aja. Nggak punya faedah apa-apa lah ya. Enggak. Untuk membedakan antara Umar sahabat dengan Umar-Umar yang lain. Mungkin karena ulama itu penghormatan lah. Iya. Kadang-kadang kan dicontohnya Doroba ini mending Ja'a. Iya. Iya. Doroba mukul sahabat Umar dipukuli. Iya. Sembarangan mukuli sahabat Umar. Makanya dihalah nang diakali nang ulama nang segala mungkin lah. Benar dari sahabat Umar. Ben wong nyangka Umar lagi ben wong nyangka gitu di sahabat Umar. Iya. Mendengar tahu saya. Ya sahabat Umar dipukuli nang saya. Saya Kurang ajar ya. Oh, sahabat Umar ono pendekar apa? Islam. Kan jadi Islam kok dipukul nang Umar. Wani-wani. Ini. Ada filosofi ini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini mending lagi Ja'a ya. Kadang-kadang Doroba. Iya. Kadang-kadang Qotala malah. Iya. Qotala Zaidun. Sembarangan Zaidun mata ning Umar. Nah, ini namanya ataf. Dia harus bisa membedakan mana ataf, mana maktuf alaih. Ini yang diikuti nih. Maktuf alaih. Lafal setelah wawu namanya ataf. Lafal ini huruf atafnya ini. Iya. Lafal setelah huruf ataf berarti itu atafnya. Lafal sebelum huruf ataf berarti maktuf alaihnya yang diikuti. Lafal setelah wawu huruf ataf ini harus sama dengan sebelum ini. Karena ataf harus sama dengan maktuf alaih. Sama dalam segi i'rabnya. Sama. Simpel sekali kan? Iya, simpel. Tinggal kita sebutkan huruf ataf yang 10. Dah. Iya. Bagaimana mengatafkan dengan huruf 10? Iya. Au, Tinggal suma, itu ya. fa, au, am, inna. Au, fa, suma, au, am, imma, hatta, bal, la, lakin. Nanti beda ya. Kalau lakin ini huruf ataf, kalau lakinna jadi Iya. saudaranya inna. Iya, yang tadi ada ya. Mirip maksudnya. Mirip, iya. Kalau di
gundulan tulisannya sama. Iya. Harus bisa mengidentifikasi sahil kalam. Iya, itu Syahul apakah kalam. saudaranya Ina? Apakah itu huruf ataf? Iya. Kalau huruf ataf lakin. Kalau sebenarnya lakin lah. Kadang-kadang nggak ada tasjidnya kan tulisannya sama. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Huruf ataf ada 10. Iya. Nah, udah selesai atau cukup dia tahu begini, tahu huruf atau jumlahnya 10. Udah itu aja cukup. Cukup. Ya. Masak bayam nggak usah ya. Nggak usah. Mumet manana ya. Kalau jadi maju gunung lada. Iya. Kalau gunung lada saya husnudon sekali. Menurut pengarangnya cukup ini mengerti ngatop seperti ini saja. Cukup ini. Tapi kita penguat ini. Ini sama. Tabiun Ilman. lil muakkad. Yang dikuatkan namanya muakkad. Fi Tahu gitu ya. jami'i i'rabi. Isyam yang mengikuti muakkad. Gandeng-gandengannya ini. Naat gandengannya manut atau alaih taukid muakkad. Contohnya kita bagi dulu. Taukid ada dua. Di jurumnya memang sudah dibagi. Taukid ada dua. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Kalau taukid lafzi itu hanya mengulangi lafadznya, menguatkan makna muakkad dengan cara mengulangi lafadznya saja. Contoh, ja'a Zaidun Zaidun, ja'a Zaidun Zaidun. Ini namanya taukidnya. Lafal yang kedua namanya taukid, penguat. Menguatkan siapa? Zaid yang pertama. Ini berarti muakkad. Ja'a Zaidun Zaidun, ja'a Amrun Amra. Lafal kedua fungsinya untuk menguatkan lafal yang pertama, Zaid yang pertama. Kalau taukid maknawi itu menguatkan dengan lafaz-lafaz taukid yang nafsun, ainun, kulun, ajma'u. Ini kan lafaz taukid. Iya. Saudara ajzata'u ada abta'u, akta'u, absa'u. Itu jadinya ada. Jadi 4 tambah saudara jamak 3 7 semuanya. Ini lafaz-lafaz yang untuk menguatkan. Contohnya ja'a Zaidun nafsu. Tapi ini harus dikasih domir nih. Iya. Tidak nafsun saja, tapi ada domir nafsu. Yang domir yang ngambil pada muakkad. Iya. Kalau di nadom jurumnya saya pakai jamak. Ja'a Zaiduna karena biar nadomnya pasti. Jadi Zaiduna anfusuhunna, jamaknya begini. Pakai anfusu. Nah, di nadom jurumnya saya ini contohnya. Kalau di jurumnya sih begini, ja'a Zaidun nafsu. Benar. Kalau di jamak ja'a Zaidun anfusuhu sama. Cuma nafsun ini dia harus digandengkan dengan domir yang pantas dengan muakkadnya. Udah selesai sampai sini. Dia tahu apa? Taukid lafzi sedikit, tahu maknanya sedikit gitu. Tahu pembagian tahu kita ya. Lafzi dan makna. Sebenarnya kalau ini ya ada naat hakiki, nasrobi, ribet ini pendalaman. Atau pada atas bayan ada atas nasak. Taukid arti makna ini aja yang disebutkan. Iya. Sama ini juga dibagi. Badal Khalata. tabiun del mubdal minhu fi jami'i i'rabi. Karena mengikuti semua i'rabnya mubdal minhu. Gandengannya loh ya, ini pas-pas semula bergandengannya. Taukid muakkad badal mubdal minhu. Nah, badal ini paling banyak pembagiannya ada 4. 2, 3, 4. Kalau di Nimriti badal itu ada 5. Iya. Kalau di Alfiyah ada 6. Ya, Kalau nggak ngaji Alfiyah kan nggak tahu ini ya.
Tapi sebenarnya mirip. Perbedaannya nanti tak sebelum di sini yang keempat ini. Kalau kan pertama namanya kul mingkul, atau ada yang membahasakan syak min syak, sama. Kul mingkul atau syak min syak itu sama. Terus ba'du mingkul, terus badal timal, terus badal kholat. Nah ini kalau di alfiyah ditambah badal idrob, badal di apa, di indri tambah idrob, di alfiyah tambah lagi nisyan. Tapi mirip-mirip ini kholat. Kalau ini kholat ini kesalahan pengucapan, nisyan itu kesalahan pikiran, lupa ya, nisyan. Kalau idrob itu sengaja salah. Ada 6 ya Delvia. Kalau dulu 6 ini. Nah ini tambah 3 ini. Ya, Kan 1 2 3 4 5 6. Kalau di Nyimbriti nggak tahu dia tambah 1 aja nih. Sama idrob aja. Idrob aja. Nah, sekarang kita artikan dulu 4 ini. Kul mingkul apa? Kul mingkul itu mengganti keseluruhan. Kul seluruhnya. Kulun. Jadi badal ini menggantikan mubdal minhu secara keseluruhan. Seluruhnya diganti. Kalau badal mingkul menggantikan sebagian. Jadi ini adalah sebagian dari ini. Yang sering di kitab itu yang badal mingkul. Misalkan arkanul islami khamsatun syahadatu, rupanya 5, ya kan? Apabila 5, yang pertama syahadat. Nah, syahadat gue sebagai ganti dari khamsatun. Arab menjabarkan khamsatun yang pertama apa di situ. Jadi syahadat bagian dari khamsatun. Itu namanya dia badal kul mingkul. Karena dia menggantikan lafal khamsatun hanya sebagian saja. Baik itu sebagian kecil atau sebagian besar, tetap dimakan ba'du mingkul. Ya, syahadat ini kan dia baca rafa syahadatu. Nah, ismun marfu'un li annahu badalun min khamsah. Badal dari lafal khamsah. Kalau di dalam lagi badal apa? Badal ba'du mingkul. Karena mengganti sebagian. Kalau istimal, artinya istimal itu tercangkup. Tercangkup itu ini sesuatu yang dicangkup oleh mudhal ini, sesuatu yang dimiliki oleh mudhal. Nah, kalau mudhal ini salah, badal menggantikan karena kesalahan. Sekarang kita ke contoh biar enak. Contoh yang pertama, ja'a zaidun, ja'a zaidun akhuka. Contoh di alam jumnya juga sama di jumnya karena asalnya akhuka. Ja'a wis teko, sop sing wis teko zaidun zaid. Akhuka yo sedulurmu. Akhuka dengan zaid ini orang yang sama. Dia ngomong ini Sandy teka dulurmu itu. Iya. Sandy teka dulurmu. Sandy dengan dulurmu ada nggak? Ada. Jadi antara akhuka dengan zaid pada baik. Ini namanya badal kul mingkul. Jadi akhuka menggantikan lafal zaid secara penuh. Zaid ya akhuka ya zaid. Full. Nah, kalau yang sebagian contoh akal tuh ini di jurmiyah ar-roghifa sulu sahu. Akal tuh mangan sapa ingsun. Ar-roghifa ing roti sulu sa yo sepertolone roti. Aku mangan roti yo sepertune. Nah, didatangkan lafal sulus untuk menggantikan sing bikin darani mangan roti sepenuhnya. Iya. Ketika dia ngomong aku mangan roti, ki nyangkane iki roti pangan kabeh. Iya. Tapi di ganti lafal kalau sulusa pasti sudah jelas. Oh, sing dipangan sepertinya toh. Apa nisfu separuh nek misalnya. Yang penting sebagian. Nah, ini badalnya, ini mubdal minhu. Nah. Karena lafal badal ini menggantikan sebagian dari ini, maka dinamakan badal ba'du mingkul. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang 3.
nafa'ani Zaidun ilmu. Nafa'ani memberikan Indonesia aku terus biasa ini. Nafa'ani awe manfaat Nih, maring ingsun. Sopo sing maring manfaat Zaidun ilmu yo ilmune Zaid. Bedalnya ini mubdal. Lafaz ilmu menggantikan lafaz Zaid sebagai pengganti lafaz Zaid. Dan gantinya ke udus ilmu bukan Zaid, ilmu bukan separuh Zaid, tapi ilmu sesuatu yang dimiliki Zaid, yang tercangkup dalam Zaid, namanya badal istimewa. Sebenarnya ini jarang keluar di kitab, ini juga jarang. Yang sering ini nomor 2 ya. Iya, yang khamsatun rupane 6 apa bae, ya kan itu kita pakai pertama lah. Tapi harus kenal lah yang lain biar nggak kagetan ini. Yang terakhir Badar salah ya, ada salah. Itu ini di Jumiyah semua sama apa contohnya seperti Ratu Zaidan al-Farosa. Itu ningali sopo ingsun ningali Zaidan ing paksa al-Farosa ujaran. Aku weruh Zaid jaran ding. Nah ini di badal ini badal dihadirkan lafal ini untuk menggantikan lafal Zaid yang salah diucapkan. Nah, kalau salahnya dari lisan namanya badal kholat. Kalau salahnya hatinya yang salah, persangkaannya yang salah, nisyan. Kalau sengaja ngedek salah, idrop. Istilahnya roa itu ningali sapa ingsun Zaid dan ing pak Zaid. Terus Al-Farosa yo jarang. Itu secara bahasa Indonesia nya berarti saya melihat Zaid kuda. Ini single ternyata ini udah jaran. Ternyata udah jaran udah Zaid. Aku weruh Zaid kuda ding. Ya, saudara kalau ini berarti saya roa itu dengan sapa ingsun Zaid dan bang Zaid Al-Farosa yo jarang. Jarang ini kalau di kitab itu jarang ya. Jarang jarang menemukan yang begitu model badal salah kan. Kalau kita nggak ada yang salah kayaknya. Hio ini itu hio bukan menjelaskan ya, bukan menjas dia itu memang jarang misalnya coba, tapi itu merupakan kesalahan ya. Paling kalau badal dia badal kul mingkul, badal badu mingkul, yang paling sering di kitab gitu ya. Kalau ini jarang terlaku lah ya. Jarang. Cuma ya harus diketahui juga kan jujurnya ada. Nah ini ini tapi semua. Ini satu hari pertemuan ini selesai kan? Iya. Ya baru berapa menit tadi? Iya selesai. Yang penting dia tahu definisi. Iya. Terus macam lah sedikit. Berarti tapi apa tadi? Tapi pengikut ya. Jadi dia selalu mengikuti terus. Kalau naat berarti mengikuti man'ut. Iya. Atau mengikuti ma'tuf alaih. Taukid mengikuti mu'akkad. Badal mengikuti mubdal. Nah, selesai.